Baru-baru ini, Mabes Polri baru saja menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Lidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Namun dalam pernyataan tersebut, teman-teman, ijazah asli Jokowi ini tidak ditampilkan dalam layar monitor. Yang ditampilkan di dalam layar monitor itu hanyalah fotokopi. Ya, fotokopi, teman-teman. Lalu bagaimana tim Roy Suryo menanggapi hal ini? Salah justru Bareskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak langsung otentik. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapfor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan. Mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Oke, udah fono. Oke, jadi jawaban saya pertama kali adalah saya tidak kaget. Dan bahkan sudah menyangka, Bang Abraham. Karena ada ini buktinya ada di salah satu tayangan TV. Ketika waktu itu ada breaking news juga. Ketika waktu itu Jokowi menerima kembali ijazahnya dalam tanda kutip ya, gitu. Ijazah kan kita nggak lihat tuh ijazah apa enggak. Ya kan, ada map yang katanya itu isinya itu, katanya isinya ada SD, SMP, SMA sama universitas, tapi kok mapnya tipis ya. Tapi bukan yang dilipat-lipat deh, ini lain. Ini map yang UGM itu hitam. Saya bilang, lah kok belum kok udah dikembalikan. Katanya itu mau diperiksa. Jadi saya sudah yakin, ini pasti saya bilang gitu. Pasti saya bilang gitu. Nanti pada saat diumumkan itu tidak akan ditunjukkan ijazahnya. Nggak akan berani menunjukkan ijazahnya. Bener. Tadi ketika Dirpitidum Bareskrim umumkan, kan tidak ada ditunjukkan sama sekali. Tidak muncul di layar. Tidak muncul di layar di belakang itu malah hanya ada foto-foto. Foto-foto yang menurut saya foto-foto itu pun juga harus periksa gitu. Jadi saya bilang, saya tidak kaget. Sudah memprediksi. Sangat sudah diprediksi. Dan saya sudah prediksikan pula, pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau ditampilkan, kalau memang benar ya tunjukkan nih saya pegang di depan wartawan gitu. Iya. Fisiknya gitu. Katanya itu analog. Katanya. Ya kalau analog tadi tidak. Sama sekali enggak ada, kan sudah dikembalikan. Katanya sudah dikembalikan kan. Jadi kan nggak bisa ya. Terus pengumumannya hanya naratif. Nah, nanti biarkan Bang Resmon cerita ya yang soal detail. Tapi hanya naratif, jadi hanya diumumkan itu identik. Itu nggak benar, identik lawan apa? Nanti biar Bang Desmond ya nanti tanya. Identik itu apa? Mereka nggak berani ngomongkan otentik. Asli. Ya kan harus ada ijazah pembanding. Nah itu ijazah pembandingnya siapa? Pembandingnya benar nggak? Pembandingnya otentik nggak gitu ya? Nah dan kalau itu sudah saya sampaikan juga Pak Abraham, Dr. Tifa dan Dr. Resmond kemarin harusnya diumumkan tuh detail.
tintanya apa. Jangan ada diumumkan tintanya tinta yang skripsi diumumkan cekung gitu ya gitu. Dan saya nggak lihat, dia kan tadi bilang skripsi kan. Saya kok nggak lihat skripsi itu diserahkan sama Joko Widodo? Iya kan? Apakah ke UGM itu mereka menyita skripsi? Diumumkan juga dong harusnya menyita skripsinya, gitu loh. Kan ke UGM kan katanya memeriksa beberapa, ada absen, ada apa, ada skripsi itu bukti penting banget. Karena di skripsi itu tidak ada yang namanya lembar pengujian, tidak ada, tanda tangannya pun diragukan, bahkan oleh anaknya sendiri. Nah, Ida Greenberry itu diragukan. Tapi yang jelas apa? Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai, ya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah pengumuman secara saintifik. Karena tidak menilai, Bang, jangan lupa juga pengumuman dari Puslap 4 tadi itu hanya salah satu unsur, salah satu bagian dari pembuktian. Jadi ini bukan final and binding. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi bukan gayanya kayak presiden aja tadi ya. Gitu. Kemudian setelah ini masyarakat bisa damai, tenang, kembali apa gitu. Ini apa ini urusannya gitu. Puslap 4 ngumumkan aja itu identik. Otentik atau tidak? Tidak sekedar identik. Ya, terus kemudian tidak detail, hanya tadi diumumkan itu ada 2 ketikan ya gitu. Yang satu dari mesin ketik apa Laiko atau apa tadi ya, kemudian yang satu lagi dari cetak cekung gitu. Harus dijelaskan juga detailnya apa, jenis tintanya apa, kemudian kertasnya juga disampaikan dengan carbon dating 14 ya, itu akan muncul, terus tinta-tintanya masing-masing diumumkan. Kalau itu semua ya mohon maaf itu ya kayak anak SD aja ngumumin gambar saya bagus Pak. Ijazah tersebut kan mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Ya. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi ujian kan itu kan. Nah, itu kan artinya sebuah kefatalan dan UGM Janggal ya? Janggal, dan UGM lah yang harus menjawab dong, karena itu kan berarti kesalahan dari UGM. Kok bisa meluluskan seorang mahasiswa yang belum ujian skripsi kan gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi apa jawaban UGM waktu Dr. Tifa mempersoalkan itu? Nggak sempet karena ya waktu cuma sebentar dan materi itu nggak sempat kami yang ingin kami pertanyakan itu satu. Kemudian habis itu siapa saja dosen pengujinya. Itu karena di lembar pengesahan skripsi itu kan cuma ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang menjadi perdebatan dan nama dekan. Sedangkan lazimnya lembar pengesahan skripsi itu kan ada nama-nama dosen penguji. Nah, itu kami buktikan pada skripsi yang diberikan oleh salah satu temannya Joko Widodo itu kan. Di lembar pengesahan walaupun tulisannya tesis, tapi di lembar pengesahan tersebut ada nama dosen-dosen penguji. Walaupun tidak ada tanda tangan tapi ada, artinya kan ini berbeda. Nah, di satu fakultas, satu angkatan kok bisa ada aturan yang berbeda untuk 2 mahasiswa, kan aneh. Ya kan aneh itu. Jadi aneh ya. Ya, mahasiswa yang satu lembar pengesahan skripsinya hanya tertulis nama dosen penguji dan dekan, sementara mahasiswa yang lain yang angkatan yang sama dan menyatakan lulus di tahun yang sama, lembar pengesahannya beda. Kan saya jadi gini, apakah seburuk itukah administrasi alma materku tercinta kan gitu kan? Karena saya tidak mendapatkan pengalaman yang sama di fakultas kedokteran yang saya tempuh. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik, Bareskrim, ya. Kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, andal tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain. Itu tadi pendapat dari tim Roy Suryo mengenai konferensi pers kemarin. Sebenarnya ini itu bisa dibuat simpel, teman-teman. Kalau saja Bapak
Jokowi ini berkenan memberikan ijazah aslinya kepada publik, menunjukkan ini loh ijazah saya, maka hal ini itu tidak akan berlarut-larut, nggak ada ujungnya ini, karena ini sama-sama kuat. Pak Jokowi orang kuat, Roy Suryo dan teman-temannya juga mempunyai ilmu di bidang itu, apalagi mereka juga alumni UGM, jadi tahulah apa-apa tentang UGM, seluk-beluknya, ijazahnya, skripsinya, yang asli itu seperti apa, dia pasti tahu. Mungkin itu saja teman-teman, semoga video ini memberikan sedikit, minimal sedikit ilmu atau referensi lah bagi teman-teman.